Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yaya Munawaro dengan NIM 61201230482. Saya dari Prodi Manajemen semester 4 RA12. Dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS di mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Asep Rapiudin SEMM. Di sini saya mengambil judul yaitu mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Dan di sini juga saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Adapun pembahasannya yang pertama itu mengenai pengertian kepemimpinan dalam organisasi, yang kedua definisi kepemimpinan dalam organisasi, yang ketiga teori dan konsep utama dalam kepemimpinan, yang keempat, gaya kepemimpinan dan pengaruhnya, dan yang kelima ada analisis hubungan teori dengan kasus. Oke, kita langsung saja ke bagian pengertian. Pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Dalam dunia organisasi, kepemimpinan merupakan elemen krusial yang sangat memengaruhi arah, kinerja, serta budaya kerja dalam suatu institusi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dapat berdampak langsung pada perilaku, motivasi, dan produktivitas anggota tim. Adapun definisi kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins dan Judge 2017, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau tujuan. Teori dan konsep utama kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan berdasarkan sifat atau trait leadership theory, yang dimana konsepnya pemimpin hebat memiliki sifat atau karakteristik bawaan yang membedakan mereka dari orang lain. Teorinya ini populer di awal abad ke-20 dan menyatakan bahwa kepemimpinan tidak bisa dipelajari akan tetapi dilahirkan. Tokohnya ada Ralph Stockdale 1945 dan Gordon Allport. Ciri khas sifat pemimpin menurut Stockdale, kepercayaan, kecerdasan diri, tanggung jawab, dan kemampuan sosial. Yang kedua itu ada kepemimpinan berdasarkan perilaku atau behavioral leadership theory, yang dimana konsepnya kepemimpinan dilihat dari perilaku bukan dari sifat bawaan, yang artinya kepemimpinan bisa dipelajari. Teori ini meneliti apa yang dilakukan pemimpin terutama dalam hal orientasi pada tugas versus hubungan. Tokoh dan modelnya Ohio State Study atau Tax Behavior dan People Behavior dan University of Michigan Study. Adapun gayanya terbagi dua, yang pertama ada gaya berorientasi tugas, task orientasi, dan gaya berorientasi hubungan atau relationship orientasi. Yang ketiga, kepemimpinan situasional atau situational leadership theory, yang dimana konsepnya tidak ada gaya kepemimpinan yang ideal untuk semua situasi. Pemimpin harus menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesiapan tim. Teorinya, situational leadership theory dan Hersey dan Blanchard 1977. Gayanya ini terdapat 4. Yang pertama ada telling atau mengomando, yang kedua ada selling yaitu menjelaskan, yang ketiga ada participating atau berpartisipasi, dan yang keempat ada delegating atau mendelegasikan. Yang keempat ini ada kepemimpinan transformasional atau transformational leadership theory, yang dimana konsepnya pemimpin transformasional menginspirasi dan mengubah orang untuk melebihi ekspektasi, fokus pada visi, nilai, dan perubahan budaya. Teorinya, teori oleh James McGregor Brands 1978 dan dikembangkan oleh Bernard Bass 1985 ada Idealist Impulse, Inspiration Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individual Consideration. Yang kelima ada kepemimpinan transaksional atau Transactional Leadership Theory,
yang dimana konsepnya pemimpin berfokus pada struktur, aturan, dan penghargaan atau hukuman untuk mencapai tujuan jangka pendek. Teorinya juga dari James McGregor Brand 1978 sebagai lawan dari gaya transformasional. Cirinya terdapat dua. Yang pertama ada kontingensi penghargaan, yang kedua ada manajemen pengecualian atau aktif dan pasif. Yang keenam, kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory, yang dimana konsepnya pemimpin menarik pengikut karena pesona pribadinya, bukan karena jabatan atau struktur formal. Teorinya ini terdapat Max Weber 1922 memperkenalkan istilah charismatic authority yang dikembangkan lebih lanjut oleh House 1977. Ciri pemimpin, keyakinan diri tinggi, kemampuan oratoritas, dan visi yang kuat. Dan yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire atau laissez-faire leadership, yang mana konsepnya pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan termasuk koordinasi, inisiatif, ini cocok untuk tim yang sangat ahli, kreatif, atau proyek yang butuh fleksibilitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan dan pengaruhnya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan, cocok untuk situasi darurat, tapi dapat menghambat kreativitas tim. Yang kedua ada gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendorong kolaborasi, meningkatkan kepuasan kerja dan kreativitas. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan, efektif jika anggota tim sudah sangat kompeten dan mandiri. Keempat ada gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi, motivasi, dan membawa perubahan positif melalui visi jangka panjang, berpengaruh besar, dan membangun budaya kerja inovatif. Adapun contoh kasusnya mengenai yaitu kasus kepemimpinan transformasional dan situasional di PT Gumindo, yang dimana PT Gumindo adalah perusahaan manufaktur makanan ringan lokal yang berkembang pesat di Jawa Barat. Dalam 3 tahun berakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, namun juga menghadapi tantangan berupa menurunnya motivasi karyawan di lini produksi serta tingginya turnover staf di bagian pemasaran. Nah, untuk mengatasi hal ini, direksi menunjuk seorang pemimpin baru bernama Bapak Hadi sebagai General Manager Operational. Di sini ada permasalahan dan strategi. Permasalahannya ada 3. Yang pertama itu turnover karyawan tinggi atau 20% per tahun. Yang kedua itu ada kepuasan kerja menurun berdasarkan survei internal. Dan yang ketiga ada budaya kerja kaku, komunikasi satu arah dari manajemen. Adapun strategi yang dilakukan oleh Pak Hadi yaitu yang pertama gaya kepemimpinan transformasional. Beliau menyampaikan visi baru, kita tidak hanya membuat makanan ringan tapi menciptakan momen bahagia untuk keluarga Indonesia. Mengadakan town hall meeting setiap bulan, mendorong karyawan untuk menyumbang ide, memberikan pelatihan pengembangan diri bagi karyawan tetap dan kontrak, membuat penghargaan bulanan atau karyawan inspiratif. Yang kedua, gaya kepemimpinan situasional. Untuk tim produksi baru, Pak Hadi menerapkan gaya telling atau memberikan instruksi dan pengawasan ketat. Untuk tim pemasaran senior, menerapkan gaya delegating. Ini memberikan kepercayaan penuh untuk merancang strategi promosi digital. Nah, adapun hasil setelah 8 bulan, turnover menurun dari 20% menjadi 9%, terus peningkatan kepuasan kerja dari skor 6,3 menjadi 8,1 atau skala 10, inovasi produk baru meningkat, atau 4 ide produk diluncurkan dari hasil forum ide karyawan. Analisis teorinya, yang pertama itu transformational leadership atau BAS 1985. Pak Hadi menunjukkan keempat komponen. Idealis impulse, memberi teladan dengan ikut kerja lembur saat krisis produksi.
Inspirational motivation menyampaikan visi yang menginspirasi. Intellectual stimulation mendorong inovasi melalui forum ide. Individual consideration memberi pelatihan dan perhatian personal. Kedua, ada situational leadership atau Hersey and Blanchard 1977, yang dimana pemilihan gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan tim, efektif dan meningkatkan performa tim baru dan mempertahankan kinerja tim yang senior. Kesimpulan dari hasil studi kasus tadi yaitu mengenai kasus PT Gumindo menunjukkan bahwa kombinasi gaya kepemimpinan transformasional dan situasional dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam menghadapi tantangan organisasi. Pak Hadi sebagai pemimpin berhasil menghidupkan kembali semangat tim, meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan budaya kerja yang partisipatif. Hasil analisis hubungan teori dengan kasus. Hubungan teori dengan kasus kepemimpinan di PT Gumindo. Kasus PT Gumindo menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan organisasi sangat erat kaitannya dengan penerapan dua teori kepemimpinan utama, transformasional dan situasional. Melalui pendekatan transformasional, BAS 1985, Pak Hadi berhasil menginspirasi karyawan lewat visi yang kuat, memberikan perhatian personal, serta mendorong inovasi dan semangat kerja. Hal ini terbukti dari meningkatnya kepuasan kerja dan menurunnya turnover. Sementara itu, pendekatan situasional Hersey dan Blanchard 1977 diterapkan dengan cara menyesuaikan gaya kepemimpinan terhadap tingkat kesiapan tim. Untuk tim baru, ia memberi arahan langsung atau telling, sedangkan untuk tim senior, ia mendelegasikan tanggung jawab atau delegating. Nah, kombinasi kedua gaya ini menciptakan sinergi yang efektif, yang dimana perubahan budaya dan pencapaian target di operasional berjalan beriringan. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan kontekstual mampu memberikan dampak nyata bagi organisasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari presentasi, yang dimana kepemimpinan adalah kunci utama keberhasilan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional mampu menginspirasi dan mendorong inovasi melalui visi yang kuat dan perhatian pada individu. Sementara gaya situasional membuat pemimpin lebih fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan dengan kondisi tim. Nah, kombinasi keduanya terbukti efektif seperti pada kasus PT Gumindo yang berhasil meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Maka pemimpin yang visioner dan adaptif sangat penting dalam membentuk organisasi yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.